Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading bulan Juni 2020 agar kamu bisa mengantisipasi energi yang akan menghampiri kamu. Kita langsung mulai ya. Tema dari energi kamu di bulan Juni adalah relationships atau hubungan. Dengan kata kunci I am attracted to those people who serve my higher good. Yang artinya saya tertarik dengan orang-orang yang bisa membawa saya ke kebaikan yang hakiki, ke kebaikan yang paling tinggi. Karena ini merupakan tema dari energi kamu di bulan Juni, yang saya rasakan adalah kamu akan picky. Artinya kamu akan pilih-pilih banget. Bener-bener gak mau sembarangan lah. Bener-bener orang-orang yang memasuki energi kamu, memasuki kehidupan kamu di bulan Juni harus orang-orang yang memiliki nilai yang tinggi. Nilai di sini nggak harus berupa materi, tapi lebih kepada orang itu harus jujur misalnya, atau orang itu harus berbicara apa adanya, atau orang itu harus sopan, apapun itu. Tapi sesuatu yang memang kamu pandang tinggi, kamu pandang penting dalam berhubungan. Oke? So, kita masuk ke 3 kartu di atas ini. Ini merupakan energi yang mungkin akan menghampiri kamu di bulan Juni. 3 kartu di bawahnya merupakan klarifikasinya. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah Four of Cups dengan klarifikasi Four of Wands. Ini yang saya bilang tadi, kartu Four of Cups inilah yang saya bilang tadi, kamu mungkin akan pilih-pilih banget, akan sangat picky, choosy, bener-bener gak sembarangan orang bisa misalnya ketemu kamu atau ngobrol sama kamu, atau bahkan sekedar menyapa kamu tuh bisa jadi kamu malah ignore gitu loh, kamu nggak pedulikan gitu loh. Karena Four of Cups kan adalah energi yang tidak mengambil cangkir yang ditawarkan kepada dia kan. Dan di sini juga kalau kita lihat gambarannya, orang ini duduk dengan lesu melihat ke bawah, ada hati di bawah sini, ada liontin berbentuk hati di bawah sini yang sepertinya dia nggak kepengen mengambilnya gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu tadi, kamu di bulan Juni akan sangat-sangat hati-hati dalam membagi energi kamu. Dan energi Four of Wands sebagai klarifikasinya ini juga saya rasakan adalah kamu merasa stabil kok dengan diri kamu sendiri, kamu merasa cukup. Jadi angka 4 di dalam tarot kan adalah angka yang stabil. Tapi stabil dalam arti juga bisa diartikan juga sebagai stiff atau kaku gitu loh. Nggak kayak meja punya 4 kaki udah berdiri aja gitu kan, jejek gitu, kaku kan. Jadi ada energi kaku di sini untuk Taurus di bulan Juni. Bener-bener kamu ya tadi balik lagi hati-hati, sangat-sangat choosy, sangat picky, nggak akan membagi energi dengan sembarang orang. Oke? Kemudian berikutnya kartu yang saya punya untuk kamu adalah Six of Pentacles dengan klarifikasi Ten of Cups. Di sini yang saya rasakan adalah energi Six of Pentacles ini yang dimana kamu nggak mau membagi energi kamu dengan siapapun atau dengan sembarang orang, karena ada idealisme di bulan Juni yang tumbuh dalam diri kamu, dalam jiwa kamu, bahwa idealisme kamu tuh adalah mencapai Ten of Cups. Dan kamu sadar, kamu tahu bahwa nggak semua orang yang mendatangi kehidupan kamu bisa memberikan Ten of Cups ini untuk kamu. Jadi di sini ini bagus, maksudnya nggak apa-apa kamu picky, kamu choosy, kamu berhati-hati dalam berbagi energi tuh, itu baik. Tapi yang harus dipahami di sini Taurus, kalau kamu berpikiran bahwa Ten of Cups ini adalah idealnya kamu, yang kamu jadikan alasan supaya tidak menerima orang masuk karena kamu tahu atau kamu berasumsi orang tersebut tidak bisa memberikan ini kepada kamu, ini yang harus kamu hati-hati, karena idealnya kita belum tentu idealnya orang lain. Jadi kalau yang kamu anggap ideal misalnya
punya pasangan, punya anak, punya rumah, punya mobil, itu udah ideal. Tapi belum tentu orang lain juga seperti itu kan. Bisa jadi orang lain idealnya adalah yang penting gue punya pasangan aja, gue yang penting punya pasangan hidup, gue nggak perlu punya anak, nggak masalah kok, gue nggak perlu punya rumah tetap, nggak masalah kok, gue nggak apa-apa tinggal pindah-pindah dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain, gue nggak masalah. Jadi di sini balik lagi kan, ada kekakuan di dalam pola pikir Taurus atau dalam perilaku Taurus yang sehingga membuat kamu jadi terbatas jalannya atau ekspresinya. Kamu dalam mengekspresikan diri kamu tuh jadi terbatas karena kekakuan kamu sendiri. Jadi di sini yang saya rasakan adalah hati-hati dengan idealisme-idealisme yang kamu tumbuhkan dalam pikiran kamu di bulan Juni. Jangan sampai itu justru membuat gerak-gerik kamu jadi terbelenggu. Oke? So, kartu berikut yang saya punya untuk kamu adalah Knight of Swords ditemani dengan The Moon. Jadi di sini yang saya rasakan adalah biar gimana karena ada court card di sini, Knight of Swords di sini, kesatria pedang yang hadir di reading kamu. Ini saya rasakan memang orang lain. Jadi mungkin ada orang yang mencoba mendekati kamu atau mungkin mencoba bergerak ke arah kamu, tapi karena kamu punya idealisme yang terlalu tinggi, orang ini jadi ya nggak bisa banyak bergerak kan, karena kamu sudah membatasi diri kamu gitu loh. Jadi bener-bener di sini sih yang saya rasakan kamu suka sama orang ini, kamu pokoknya tertarik juga dengan dia, tapi karena ada idealisme di sini yang terlalu tinggi, terlalu kuat, akhirnya jadi apa ya? Akhirnya jadi kamu tuh tidak bisa bebas mengekspresikan diri, atau paling tidak bisa. Jadi yang saya rasakan di sini sih si Knight of Swords nih merasa dihakimi oleh kamu. Setiap gerak-geriknya, setiap komunikasinya tuh merasa si Knight of Swords merasa kamu menghakimi dia gitu. Menggugat dia atau ngejudge dia gitu. Jadi makanya dia nggak bisa, yang saya rasakan dia nggak bisa bebas berekspresi. Padahal dia berjalan ke arah kamu gitu loh. Yang saya rasakan dia mungkin tertarik kepada kamu, pengen lebih lanjut berhubungan lebih dalam dengan kamu. Tapi karena ada batasan-batasan yang kamu bangun, jadi dia kayak kaku juga gitu loh. Karena kamu kaku, akhirnya dia jadi kaku. Kartu Knight of Swords ini keluar dengan The Moon, dimana The Moon ini adalah refleksi kan. Ini adalah energi kita merefleksikan diri kita ke dalam internalnya kita, tapi juga ke eksternal. Jadi bulan itu tidak bercahaya kan, dia bercahaya karena dia merefleksikan cahaya matahari gitu loh. Begitu pula juga dengan diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita sendiri kalau tidak ada tektoknya, tidak ada kacanya atau cerminnya di depan kita. Cermin di sini adalah orang lain, orang yang paling tidak dekat dengan kita lah, orang yang ngobrol sama kita jadi bisa bercermin kan kepada mereka. Oh iya, dia melakukan ABC, kenapa ya? Kok gue kenapa melakukan DEF ya? Kenapa gue nggak seperti dia? Atau mungkin kalau misalnya sama, gue juga seperti itu. Dia melakukan XYZ, gue juga kalau dalam situasi itu juga melakukan XYZ. Jadi ada cermin di sini kan. Dan dengan dua kartu ini yang saya rasakan adalah Taurus di bulan Juni coba untuk bisa belajar dan mengajar orang lain, atau paling tidak orang yang kamu tertarik juga. Di sini sih yang saya rasakan kamu juga tertarik dengan si Knight of Swords ini. Tapi karena ada kekakuan yang kamu bangun, akhirnya jadi hubungannya ya begitu-begitu aja atau nggak berjalan maju gitu loh. Kenapa saya bilang belajar dan mengajar? Karena saran yang kamu dapat dari Oracle adalah teaching and learning, mengajari dan belajar. Dimana dua kartu inilah yang saya rasakan sangat-sangat kuat kaitannya, yaitu pada saat kamu berkomunikasi dengan orang lain, tarik yang baik-baiknya atau tarik
pengalaman mereka yang mungkin bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kamu. Begitu pula juga dengan kamu sendiri. Jangan malu untuk berbagi inspirasi, aspirasi, berbagi mimpi. Kalau kamu punya mimpi seperti ini, jelaskan kepada mereka, atau paling tidak sedikit demi sedikit beritahu kepada mereka bahwa gue pengen lo punya keluarga, gue pengen punya rumah, pengen punya halaman yang indah, penuh dengan bunga dan lain-lain. Jadi dengan begitu kan kamu mengajari orang tersebut akan yang kamu mau. Kalau dia ternyata berpendapat sama, berpikiran sama, akhirnya kalian jadi bisa maju jalan. Kalau misalnya tidak pun, akhirnya kamu jadi belajar bahwa, oh ya, berarti emang orang itu bukan yang tepat buat gue, karena gue pengen ini. Walaupun tetap kamu harus hati-hati ya, jangan sampai idealisme kamu tuh terlalu kaku. Tapi balik lagi, kalau kita berhasil atau kita bisa mengkomunikasikan aspirasi kita atau mimpi kita, itu artinya kita mengajari orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbagi mimpinya mereka juga, dan akhirnya mimpi kalian bisa nggak nih disatukan. Karena balik lagi, semua manusia pasti mengejar relationship atau selalu ingin bisa berhubungan dengan manusia yang lain. Manusia itu pada dasarnya sama, kita semua berjiwa sosial, selalu ingin berkomunikasi, selalu ingin berdekatan, atau selalu ingin menjalin interaksi dengan manusia yang lain. Jadi buat apa kita menjalin hubungan kalau kita tidak saling mengajar dan belajar dari mereka, ya kan? So, balik lagi, saran dari Oracle untuk Taurus di bulan Juni adalah belajar dan mengajar. Jangan sampai kamu hanya mempelajari dia tidak mempelajari kamu, atau kebalikannya. Oke? Good luck Taurus, dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.